Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO. Kita ketemu lagi di podcast BCO. Jadi untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu ini dari KPU Cilegon. Ada Pak Ketuanya langsung, yaitu Pak Fatur Rahman. Siap. Selamat siang, sore, pagi. Selamat Iya, sore sehat selalu. Pak Fatur. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Karena kenapa yang ditanyakan itu pertama itu sehat? Karena KPU sekarang memang pilkada serentak yang itu tahapannya sangat padat. Ya, betul. Yang satu hari bisa ada berapa agenda Pak Ketua? Kita hitung lah. Iya, jadi yang penting sehat dulu Pak Ketuanya supaya nanti sampai hari H bisa menyelenggarakan pemilihan dengan baik gitu ya. Amin. Amin, amin. Ya, gimana Pak Fatur? Ya, siap, boleh. Jadi KPU sekarang tantangannya sangat luar biasa ya. Ya, betul. Pasti berbeda dengan KPU yang sebelumnya. Ya, betul. Jadi Pak Fatur ini kan sebelumnya di komisioner, terus sekarang menjabat sebagai ketua, gitu ya. Betul. Nah, gimana nih Pak Fatur untuk KPU yang sekarang? Bisa dijelaskan nggak apa saja peran dan tugas utama KPU dalam penyelenggaraan pemilihan serentak nih ya, pilkada ya? Ya, betul. Di 2024 ini. Ya. Baik sahabat BCO, terima kasih sudah berkunjung sudah menyediakan momen untuk KPU menyampaikan terkait juga dengan informasi tahapan pilkada ya. Yang pertama memang ini sejarah bagi bangsa kita, di mana pilkada ini dilakukan secara serentak se-Indonesia gitu. Di sisi lain memang tahapan pilkada ini beririsan juga dengan tahapan pemilu pileg pilpres kemarin. Jadi pileg pilpres kemarin belum selesai, tapi tahapan pilkada sudah jalan. Nah, kita tahu kan pemilu itu dilaksanakan pemungutan penghitungan suaranya di bulan Februari. Tapi pilkada di bulan Januari, tepatnya di tanggal 26 Januari itu sudah mulai jalan argo tahapannya gitu kan. Iya, memang sangat berkejaran gitu ya. Namun demikian karena memang ini amanat dari regulasi, ya kita sebagai KPU Kota Cilegon harus menjalankan itu sebaik-baiknya gitu. Nah, tahapan-tahapan pilkada ini ya cukup lumayan banyak dari bulan Januari, mulai dari sosialisasi, penerimaan pendaftaran pasangan calon, terus juga pengundian nomor urut, penetapan calon gitu ya. Terus juga pelaksanaan coklit, pemutakhiran data pemilih yang kita tahu daftar pemilih tetap di Kota Cilegon itu berjumlah 330.314 ya. Dan yang kedua juga terkait juga pelaksanaan kampanye yang memang saat ini sedang berjalan ya. Di mana nanti tanggal 23 November itu hari kampanye terakhir. Dan ini kan dimulai dari tanggal 25 September kampanye ini. Terus yang kedua juga terkait juga dengan logistik ya, logistik pemilu. Dan ini mahkotanya pemilu. Betul. Dan alhamdulillah untuk Kota Cilegon berjalan dengan baik. Dan per hari ini tadi siang sudah mulai distribusi logistik di kecamatan. Oh, jadi logistik sudah mulai distribusikan ya. Betul. Berarti sekarang logistik sudah mau mencapai ke kecamatan. Oke. Nah, terus bagaimana nih KPU memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? Ya, yang jelas sesuai regulasi itu kan ada timeline dan ada deadline waktunya ya. Salah satu yang memang harus dipatuhi oleh KPU Cilegon adalah memastikan semua tahapan itu berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan pendistribusian logistik mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 23 ke tingkat kecamatan. Nah, itu sudah kita pastikan itu jalan semua. Dan juga selanjutnya kita pastikan bahwa logistik ini sampai ke tingkat TPS itu 1 hari sebelum pemungutan suara. Kalau pemungutan suara di tanggal 27 berarti kita pastikan tanggal 26 itu sudah sampai gitu ke tingkat TPS gitu. Nah, selain itu juga seperti jadwal kampanye. Kalau tanggal 25 September sudah dimulai, maka ya sudah harus mulai running. KPU harus menyiapkan tempat untuk rapat umum, titik lokasi pemasangan APK dan lain-lain gitu. Seperti itulah kira-kira. Iya, luar biasa ya. Karena ini sahabat BCO harus diketahui juga bahwa pilkada sekarang ini tidak hanya kota saja yang
Ya, betul. dilakukan oleh KPU Betul. Cilegon ya. Betul, Jadi betul. KPU Cilegon juga harus menyelenggarakan untuk yang gubernur ya. Ya, pilgub. Ya, betul. Gimana itu untuk gubernur sendiri? Ya, memang kalau dulu pemilihan gubernur dan wali kota atau bupati itu dipisah. Nah, kalau sekarang ini digabung gitu Digabung, ya. Jadi masyarakat Kota Cilegon selain memilih calon wali kota dan wakil wali kota juga memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Selain kita mensosialisasikan calon wali kota dan wakil wali kota, juga mensosialisasikan calon gubernur dan wakil gubernur gitu. Jadi berbarengan. Berbarengan gitu ya. Nah, tapi insya Allah untuk KPU Kota Cilegon siap 100% untuk melaksanakan semua tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh regulasi. Gitu. Luar biasa ya ini. Jadi tantangannya berbeda nih. Ya, betul. Pak Ketua ya. Berbeda sekali. Berbeda sekali ya dari yang sebelumnya dengan yang sekarang Iya, ini. betul sekali. Iya, iya, iya. Nah, terus untuk selanjutnya nih Pak Ketua, apakah ada target khusus untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kali ini? Ya, ya syukur alhamdulillah KPU Kota Cilegon mulai saya bergabung dengan KPU di 2018, Pileg Pilpres 2019. Tingkat partisipasi kita juara ya, tertinggi lah Provinsi Banten dan di atas rata-rata nasional. Nah, Pilkada 2020 juga sama, Kota Cilegon yang nomor 1 untuk tingkat partisipasi. Dan Pileg Pilpres kemarin di 2024, ya alhamdulillah tertinggi juga gitu ya. Ya kita harapannya di Pilkada 2024 ini partisipasinya cukup bagus ya, sama dengan yang telah dilewati. Namun demikian KPU Kota Cilegon juga ya berharap kenaikan partisipasi ini dibarengi dengan kualitas demokrasi yang ada gitu ya. Betul. Jadi ukuran demokrasi itu bukan hanya tingkat partisipasinya tinggi, tapi juga secara substansi kualitas demokrasinya bagus gitu. Makanya di pilkada ini KPU Kota Cilegon membuat tagline pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Ya bagaimana warga Kota Cilegon sebagai pemilih bisa melihat visi misi program yang ditawarkan oleh masing pasangan calon dan dinilai gitu kan dari 3 pasangan calon yang ada, baik pasangan paslon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Itu kan mereka semua membuat visi misi kan, betul. Dan program yang ditawarkan kan. Betul. Nah disitulah masyarakat bisa menilai visi misi dan program manakah yang memang dianggap masyarakat cukup baik untuk masa depan Kota Cilegon 5 tahun ke depan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, ini tantangannya kan KPU yang sekarang juga buat Cilegon ini kan tanda kutip agak disorot nih soal 2 item nih. Tentang money politik sama tentang netralitas ASN-nya. Ya, betul. Nah, ini gimana nih dari KPU untuk menanggulangi isu itu gitu? Nah, memang salah satu faktor atau noda ya dalam menjalankan proses demokrasi itu yang pertama adalah politik uang, yang kedua itu adalah terkait juga dengan berita hoax yang membuat tersesat masyarakat, terus juga isu SARA ya, dan terakhir terkait dengan netralitas ya, netralitas ASN, TNI Polri dan lain-lain. Dan memang ini tantangan dalam proses pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dan kita berharap ya masyarakat Kota Cilegon tidak terjebak di sana gitu ya. Ya kita bayangkan kalau masyarakat itu memilih berdasarkan politik uang, lantas masa depan Kota Cilegon 5 tahun berikutnya seperti apa? Betul. Jadi kalau masyarakat memilih itu berdasarkan kepada visi, misi, program yang ditawarkan pasangan calon, tentu itu akan berdampak baik terhadap masa depan Kota Cilegon. Tapi kalau berdasarkan politik uang, ya berarti masyarakat Kota Cilegon tidak ingin memastikan bahwa 5 tahun ke depan Cilegon tuh baik-baik saja gitu kan. Tidak peduli lah gitu kan. Ya untuk itu ya KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat Cilegon jauhi money politik, terus juga hindari berita hoax dan juga hindari isu SARA dan lain-lain begitu kira-kira. Tuh sahabat PCO, jadi tolong dihindari, jangan sampai tergiur dengan uang yang tidak seberapa. Tapi 5 tahun ke depan Cilegon tidak akan baik-baik saja gitu kan. Betul. Nah, terus langkah-langkah apa nih yang sudah dilakukan, balik lagi soal partisipasi masyarakat nih Pak Ketua,
untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda nih. Iya, betul. Karena Cilegon lumayan besar juga nih ya. Betul. Partisipasi Pemilih mudanya, milenialnya. pemilih milenialnya. Iya. Gimana tuh? Nah, jadi yang pertama tentu pelaksanaan tahapan pemilu ini tidak bisa KPU berjalan sendiri. Ya, KPU harus berkolaborasi dengan semua unsur stakeholder yang ada di Kota Cilegon, misalnya dengan Forkopimda, dengan Ormas, dengan OKP, dengan teman-teman media gitu ya. Iya. Karena kalau kita ingin memastikan bahwa demokrasi di Kota Cilegon ini bersih, maka semua pihak harus kita ajak, termasuk tim pemenangan, paslon gitu kan, teman-teman media, ya terutama teman-teman media ya, ya karena teman-teman media itu punya kelebihan untuk bisa mendesiminasikan informasi yang dimiliki KPU ke masyarakat. Karena kan kita tahu sendiri media yang dimiliki KPU kan terbatas. Iya. Nah, ketika teman-teman media yang ada di Cilegon ini berpartisipasi juga dalam pelaksanaan tahapan, terutama dalam desiminasi informasi ke masyarakat, tentu ini kan menjadi satu hal yang sangat istimewa ya, Betul. karena masyarakat bisa dapat informasi yang utuh gitu, terutama terkait dengan tadi visi, misi dan program dari pasangan calon. Gitu. Ya, jadi mungkin ya artinya KPU sangat terbantu dengan adanya teman-teman media. Ya, betul, sangat terbantu sekali. Nah, terus ini kan KPU ini dalam setiap tahapan ataupun pemilu yang dilalui itu kan selalu ada hal-hal baru nih. Ya. Selain dari peraturan, terus dari ya inovasi-inovasi Betul. ataupun teknologinya Betul, gitu betul, kan. betul, Nah, ini betul. untuk yang pilkada sekarang nih, apakah dengan pileg yang kemarin sama, apakah ada yang terbaru lagi gitu untuk peraturannya, untuk teknologinya gitu? Ya. Ya memang kalau di zaman sekarang ya Kang Ruli, sahabat-sahabat BCO, teknologi itu sesuatu hal yang sebuah keharusan ya, karena itu kan menjadi alat bantu untuk memudahkan sebetulnya, dan kita tidak bisa menghindar dari teknologi gitu kan. Iya. Kalau dulu masyarakat kan kita ambil contoh misalkan kalau ingin jual beli itu kan dengan cara barter. Singkong ditukar dengan beras gitu kan, beras ditukar dengan ayam atau dengan ikan dan lain-lain. Muncul berikutnya ada alat tukar uang gitu kan. Nah, setelah alat tukar uang ada muncul namanya transaksi siluman pakai ATM. Nah, sekarang udah meningkat lagi pakai QRIS ya. Barcode. Ya, teknologi lah ya. Betul. Dan di pemilu pun itu tidak lepas dari unsur teknologi. Makanya syukur alhamdulillah KPU RI sudah membuat beberapa aplikasi untuk memudahkan masyarakat ataupun KPU di daerah dalam rangka melaksanakan tahapan pilkada ya. Kayak misalkan saya ambil contoh ada aplikasi Sirekap yang nanti bisa merekam secara langsung hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ada juga aplikasi Silon ya dalam proses pendaftaran pasangan calon, dan ada juga aplikasi yang bisa mengecek DPT gitu kan, masyarakat apakah sudah terdaftar di DPT atau pengen tahu kita ini atau Kang Ruli ini atau sahabat-sahabat BCO ini ada di TPS mana gitu kan. Nah, ketika memasukkan nomor NIK ke cek DPT online itu nanti akan otomatis diketahui. Oh, saya ada di TPS 12 RT sekian gitu kan. Dan juga ada aplikasi Silog, Sistem Informasi Logistik. Nah, ketika logistik sudah di packing di gudang, ketika diturunkan ke bawah itu harus di barcode kan. Nah, jadi perjalanan logistik sudah sampai titik mana itu nanti akan diketahui. Oh, kayak paket ini, betul. sahabat BCO. Jadi lewat apa namanya? Iya, betul. Kode yang di paket itu kan katanya lewat online itu kan dicek ya. Udah nyampe Cilegon, udah lihat gudang ini gitu ya. Kayak mesen makanan via online lah. Iya. Jadi memang sangat canggih sekali ya sekarang, dan itu membantu sekali ya. Ya, sangat membantu. Ya, sebagai bagian dari kontrol ya, gitu. Nah, mungkin ada sahabat BCO yang sampai saat ini belum terdaftar nih Bang Tua. Itu ngeceknya kemana tadi lewat? Tinggal buka website KPU aja, nanti di situ ada cek DPT gitu ya. Cek DPT tinggal masukkan NIK, nanti di situ akan ketahuan. Nah, ketika dicek DPT belum terdaftar di DPT, segera menghubungi KPU atau PPK. Kalau KPU jauhan ya bisa PPK atau PPS di lokasi masing-masing gitu. Kalaupun belum terdaftar ataupun nggak ngeh gitu ya masyarakat, itu pada hari H masih bisa pakai KTP doang atau gimana? Ya, bisa, karena salah satu syarat menjadi pemilih itu pertama adalah
usianya sudah 17 tahun. Ya kan di hari H ya di tanggal 27 November itu. Kalau belum 17 tahun tapi sudah menikah itu juga boleh. Asal menunjukkan surat nikah dan lain-lain. Dan syarat yang kedua adalah punya KTP elektronik gitu ya. KTP elektronik. Nah, ketika sudah 17 tahun punya KTP elektronik ya bisa gitu. Bisa ya. Ya, tapi hal ini kan penting juga masyarakat masuk ke DPT. Nah, DPT itu menjadi alat ukur untuk pencetakan surat suara. Oh iya. Iya, kan cadangan kita kan 2,5% ya dari jumlah DPT gitu kan. Nah, kalau masyarakat tidak terdaftar di DPT semuanya menggunakan KTP, nah nanti estimasi pencetakan surat suaranya seperti apa gitu kan. Iya. Nah, perencanaannya ya di Betul. perencanaan pencetakan surat suaranya gitu. Nah, sahabat BCO nih terutama kayaknya yang potensi ini tuh luput itu milenial ataupun Gen Z. Ya, Nah, betul. Gen Z itu yang misalkan kalian belum punya KTP, udah 17 tahun segera bikin KTP Ya, minimal supaya nanti melakukan rekaman 27 lah ya. Iya, supaya 27-nya bisa nyoblos gitu Ya, ya. betul. Nah, Pak Ketua, ini untuk yang selanjutnya nih tantangannya nih. Tantangan KPU sendiri nih. Dengan yang sebelumnya yang terus beralih ke pilkada yang sekarang serentak, Ya. wali kota dan gubernur Ya. itu dilakukan serentak. Ya. Tantangannya seperti apa nih KPU? Ya. Ya memang KPU Kota Cilegon punya harapan ya untuk warga Kota Cilegon terutama pemilih yang sudah mempunyai hak pilih ya. Yang pertama adalah bagaimana pemilih di Kota Cilegon itu menjadi pemilih rasional tantangannya. Yang kedua ya bagaimana pelaksanaan pilkada di Kota Cilegon itu bisa berjalan dengan aman, damai dan kondusif gitu deh. Dan yang ketiga bagaimana hasil dari pilkada Kota Cilegon ini diakui oleh semua pihak, terutama peserta pilkada ya, yang menang tidak boleh sombong dan yang kalah tidak boleh juga kecewa gitu ya, karena memang murni ini adalah pilihan masyarakat gitu kan. Nah selain itu hal-hal yang tadi yang saya sebutkan di awal seperti money politik, isu hoax, atau berita hoax atau isu sara, netralitas dan itu kunci bagaimana proses pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan aman. Ya untuk itu ya kita KPU mengajak ke semua pihak terutama sahabat-sahabat BCO ya untuk mengontrol bersama gitu ya terkait dengan proses pelaksanaan pilkada serentak ini. Dan untuk teman-teman tim paslon, tim pemenangan, ya mohon juga nanti KPU dibantu dengan menyiapkan saksi-saksi yang berkualitas. Maksud berkualitas di sini adalah saksi yang memang datang dari awal sampai akhir itu mengikuti proses sampai akhir. Sehingga kejadian apapun di TPS itu akan diketahui gitu kan, mengikuti prosesnya gitu kan. Betul. Gitu. Mungkin itu misalnya. Nah terus mungkin kan KPU sendiri memprediksi nih dengan perjalanan yang sekarang kampanye sudah berlangsung, ada potensi konflik nggak sih, Pak Ketua? Dan gimana tuh menanganinya KPU untuk konflik-konflik yang ya mungkin dulu juga pernah ada, nah sekarang juga gimana tuh? Ya sebetulnya pilkada itu kan peta konflik, makanya konflik itu kan di manage ya, dan diadministrasikan supaya tidak jadi konflik. Nah kalau dulu kan kalau kita ingin memilih seorang pemimpin dulu ya zaman nenek moyang kita itu, siapa yang paling sakti, ilmu kanuraganya tinggi, maka dia jadi pemimpin kan? Iya. Nah tapi di era demokrasi ini kalau kita ingin memilih pemimpin kan cukup datang ke TPS, meluangkan waktu 3 menit atau 5 menit, selesailah sudah gitu kan proses itu. Nah sangat mudah gitu kan. Nah untuk itu ya memang proses pilkada ini ya milik kita bersama, bagaimana membangun komunikasi koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Kota Cilegon, baik Forkopimda, kepolisian, teman-teman Bawaslu, teman-teman media, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya semua elemen lah ya, semua elemen ya bersama-sama mewujudkan pilkada Kota Cilegon ini yang terbaik. Dan kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Kota Cilegon memang luar biasa gitu. Tuh sahabat BCO, jadi KPU tidak bisa ini sendiri. Kita harus bareng-bareng untuk mengawal pilkada ini berjalan dengan baik, lancar dan juga damai. Ya, betul. Tentunya ya. Betul. Nah, gini Pak Ketua. Terus KPU ini untuk hari-hari nanti kan tinggal 5 hari lagi nih ya.
4 hari 3 hari lagi ya. 3 hari lagi. Ya. Nah itu bagaimana tuh protokol ataupun mekanisme yang akan diterapkan untuk menjaga kelancaran pemungutan suara? Ya. Yang pertama kita juga berpesan ke teman-teman di TPS. ad hoc baik PPK, PPS maupun KPPS untuk menyiapkan TPS yang aman ya, aman karena kita melihat cuaca di bulan November ini kan sudah mendung-mendung gimana gitu ya. Rawan dari aman dari banjir, dari hujan dan lain-lainnya gitu ya. Dan yang kedua kami juga meminta ke teman-teman di tingkat bawah untuk membuat TPS yang ramah disabilitas. Karena teman-teman disabilitas kan sangat penting juga bagi KPU Kota Cilegon. Makanya untuk setiap kotak suara itu kita sediakan alat bantu untuk teman-teman tunanetra misalkan. Dan juga akses untuk yang disabilitas lain ya, seperti Daksa misalkan membuat TPS itu ada tidak sulit untuk dilalui oleh kursi roda dan lain-lain. Kita harapkan ya semua unsur masyarakat Kota Cilegon siapapun yang sudah mempunyai hak pilih ya bisa mengakses TPS dengan baik gitu. Nah, Ketua, apa nih harapannya terus dari KPU kepada masyarakat Kota Cilegon menjelang pilkada ini? Terus pesan atau ajakan lah yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar mereka menggunakan hak pilihnya pada 27 November nanti. Iya. Yang pasti karena pilkada ini adalah hajat kita bersama, pesta kita bersama. Ayo bareng-bareng datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024 ya. Mulai jam 1 pemungutan suara itu sampai dengan jam 13. Silakan untuk datang ke TPS karena memang ini kepentingan kita bersama. Ya kita bersama-sama untuk mewujudkan Kota Cilegon ke arah yang lebih baik lagi dengan cara ya menyalurkan hak suaranya di TPS gitu. Terus yang kedua juga kami mohon kepada masyarakat Kota Cilegon untuk menghindari politik uang, terus juga menghindari isu sara, menghindari juga berita hoax ya. Jadi ketika ada berita dicek dulu, jangan langsung main share gitu ya. Dicek dulu kebenarannya, dikonfirmasi dan lain-lain. Karena memang itu semua bisa merusak demokrasi di Kota Cilegon. Ya mungkin ada tambahan lagi Pak Tua sebelum kita tutup. Dan yang terakhir kami juga ingin menyampaikan kalau bukan kita ya siapa lagi ya yang bisa menjaga Kota Cilegon ini ke arah yang lebih baik. Dan kita bersama-sama tunjukkan kepada dunia memang Kota Cilegon ini luar biasa gitu. Nah, itu sahabat Beco ya. Jadi perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Ketua KPU Cilegon. Terima kasih Pak Fatur. Sama-sama. Ya. Dan jangan lupa tanggal 27 November besok masyarakat Kota Cilegon harus datang ke TPS dan coblos pilihan kalian masing-masing. Jangan sampai ada yang golput karena suara kalian menentukan masa depan Cilegon. Ya, begitu ya Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.